bagi warga jemaat GKPH dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-208 2024. Sebelum kita memulai karya kita, mari kita mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Demikian tertulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Even when I must walk through the darkest valley, I fear no danger. For you are with me. Your rod and your staff reassure me. Amen. Yang berbahagia mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah penghiburan dan kekuatan bagi setiap orang percaya. Penghiburan dan kekuatan bagi setiap orang percaya. Nas hari ini membahas mengenai penghiburan dan kekuatan bagi setiap orang percaya. Ayat ini mengingatkan bahwa kita dalam kehidupan ini tidak usah takut kendati kita berjalan di dalam jalan yang menakutkan. Walau kita selalu berjalan dalam lembah kekelaman, jangan takut. Bahkan nas hari ini juga menjelaskan tidak selalu orang percaya itu berjalan di padang rumput hijau atau di air yang tenang. Terkadang dia harus berjalan di lembah yang dalam, di gunung yang terjal, dan kekelaman atau masa sulit. Artinya tempat tantangan yang dihadapi oleh orang percaya. Namun di tengah segala kegelapan itu, tantangan itu, kekelaman itu, Tuhan berjanji luar biasa. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Sebab engkau besertaku. Itu catatan yang penting. Allah beserta kita. Ada beberapa poin yang hendak kita renungkan atau pelajari dari nas hari ini. Yang pertama, pengakuan realitas. Pengakuan realitas. Pemazmur sadar bahwa hidup ini terkadang kita memasuki lembah kekelaman. Terkadang kita memasuki penderitaan. Ini adalah pengakuan pemazmur. Dia menghadapi kesulitan. Dia menghadapi penderitaan. Bahkan mungkin ketakutan. Hidup bukanlah jalan yang selalu mulus. Tapi kita harus realistis melihat ada persoalan, ada penderitaan, ada penyakit yang kita hadapi. Artinya pemazmur mengatakan hiduplah realistis. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kita membutuhkan keberanian dalam iman. Kita membutuhkan keberanian dalam iman. Meskipun ada kegelapan di sekitar kita, pemazmur mengatakan bahwa ia tidak takut. Mengapa? Karena dia punya iman. Makanya dia memiliki keberanian iman sebagai hasil dari kepercayaannya, keyakinannya kepada Tuhan. Karena dia yakin bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupannya. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan berjalan bersama kita, maka kita akan menghadapinya dan tantangan itu akan bisa kita hadapi karena pertolongan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada penyertaan Tuhan. Pemazmur menyatakan sebab engkau besertaku. Berarti itu pengakuan pemazmur bahwa Allah besertanya, menunjukkan bahwa Tuhan selalu hadir di situasi kehidupan kita, baik suka maupun duka. Ini adalah janji kehadiran yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di masa-masa susah dan di masa-masa senang. Itu yang ketiga. Yang keempat, gada dan tongkat adalah simbol pelindung. Gada dan tongkat adalah simbol pelindung. Dalam konteks gembala, gada dan tongkat adalah alat untuk melindungi hewan, melindungi domba. Gada digunakan untuk mengusir ancaman musuh, sementara tongkat untuk menuntun, mengarahkan ke padang rumput, ke air yang tenang. Ini menggambarkan bahwa bagaimana Tuhan melindungi kita dari bahaya dan menuntun kita
ke jalan yang benar. Dengan gada dan tongkat, Tuhan memastikan bahwa kita tetap dalam jalan yang benar. Itu yang keempat. Yang kelima, keteguhan dalam Tuhan. Itulah yang meneguhkan kita. Katakan Mazmur, ini menunjukkan bahwa kekuatan dan keteguhan kita berasal dari Tuhan, bukan dari kita, bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Saat kita bergantung kepada Tuhan, maka kita akan menemukan ketenangan, kekuatan yang tak tergoyahkan. Pertanyaan kita yang berikut ialah apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini. Yang pertama, kita harus mengandalkan kehadiran Tuhan. Kita harus mengandalkan kehadiran Tuhan. Saat kita menghadapi tantangan, penderitaan, penyakit, kegagalan, andalkanlah Tuhan. Karena dialah yang patut kita andalkan. Jangan biarkan ketakutan merongrong kita. Jangan ketakutan menghantui kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan beserta kita, hadir dalam kehidupan kita. Itu yang pertama yang kita renungkan. Yang kedua, kita perlu berdoa mencari bimbingan Tuhan. Berdoa mencari bimbingan Tuhan. Dalam setiap langkah kita, mintalah bimbingan Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Bagaimana caranya? Baca firman, renungkan, dan kerjakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus menguatkan iman kita. Kendati kita menghadapi persoalan, melalui persekutuan dengan orang percaya, kita akan dikuatkan, iman kita akan dikuatkan. Mendengar kesaksian orang lain, bahkan kita mengingat janji Tuhan, itu akan menguatkan iman kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus menjadi saksi bagi Tuhan. Kita harus menjadi saksi bagi Tuhan. Bagikan pengalaman kita kepada orang lain. Bagikan pengalamanmu untuk menjadi inspirasi bagi orang lain. Pengalaman orang juga kita dengar, supaya itu menjadi saksi bagi orang lain. Hidup kita menjadi saksi bagi orang lain untuk menguatkan orang percaya. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Kita harus mengandalkan kehadiran Tuhan. Kedua, kita perlu berdoa dan meminta, mencari bimbingan Tuhan. Yang ketiga, kita harus menguatkan iman kita. Dan yang keempat, kita harus menjadi saksi bagi Tuhan. Karena itu, marilah kita selalu mengandalkan Tuhan, mencari bimbingannya, memperkuat iman kita, dan berbagi pengalaman kita kepada orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengajak kami untuk mengandalkan kehadiran Tuhan. Kami perlu berdoa mencari bimbingan Tuhan. Kami menguatkan iman kami dan bersaksi bagi Tuhan. Ajar kami untuk mengerti memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas.